Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun kalian berada, sekarang kita berada di hari Ahad. Biasanya kita ngadain talk show bersama dua narasumber kita nanti insyaallah ya. Yang pertama dari Saudi Arabia, dari mahasiswa dari Saudi Arabia, yang satu lagi salah satu warga Indonesia yang berada di Jepang insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini kita tunggu dulu salah satu mahasiswa dari Saudi Arabia insyaallah taala yang akan bergabung dengan kita semua insyaallah taala. Nah, alhamdulillah kita bergabung ya dengan salah satu mahasiswa berada di ibu kota Riyadh. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak Ustaz? Alhamdulillah bikhair, kaifa antum? Bikhair alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita udah bergabung dengan Ustadz Ridho Sasrawijaya, salah satu ketua PPMI Saudi Arabia. Sekarang Ustadz posisi di daerah mana di Saudi Arabianya nih? Posisi di kota Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Karena memang kan kuliah di sini di salah satu kampus di kota Riyadh di King Saud University. Di King Saud University, masya Allah. Ya. Sekarang posisi di ibu kota Saudi Arabia ya? Iya, lagi Berarti di asrama kampus. Oh, di asrama kampus. Berarti di sana udah zuhur ya? Di sini zuhur, iya. Tadi sekitar jam 12-an. Udah Jam selesai 12-an? Udah selesai, alhamdulillah ya. Dikira sama kayak Mekah Madinah gitu kan, baru zuhur. Kita biasanya beda setengah jam sih antara Mekah Madinah. Jadi di sini lebih awal, habis itu setengah jam kemudian baru di Mekah Madinah. Oh gitu ya, masya Allah ya. Antum di mana posisi ya Ustaz? Sekarang saya masih di Kuwait. Oh, tinggal di Masih mana di Kuwait? Di asrama atau di asrama? Posisi di asrama dan kebetulan sama lah di ibu kota gitu. Oh, masya Allah, anak ibu kota berarti kita ya. Iya, anak ibu kota nih. Antum di kampus apa? Afwan, anak kurang tahu. Di Kuwait University. Kuwait University. Kuwait University. Ya paling juga apa ya, kalau dari Saudi Arabia ke Kuwait 15 jam lah kalau naik bus gitu kan. Iya. Mendingan naik Pernah lah. Ya, lebih cepat. Pernah lah naik bus dari Kuwait ke Saudi Arabia, agak lebih murah. Oh, masya Allah. Jalurnya berarti iya. Kuwait. Jalur apa tuh? Jalur kalau perbatasan Saudi Arabia-nya jalur Rikai gitu kan. Ya daerah Perbatin, terus lewat Syagra juga, lewat ibu kota juga, alhamdulillah. Oh, waktu itu ketika antum mau ke ini ya, ke Mekah. Oh, ya Mekah Madinah. Alhamdulillah ya. Kita alhamdulillah di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya dari Riyadh ya, dari ibu kota ke Mekah Madinah itu sekitar belasan jam juga sih. Kalau ke Mekah biasanya itu antara 11 atau 12 jam. Sementara kalau ke Madinah mungkin 12 sampai 13 jam itu kalau naik bis. Kalau naik bis ya. Iya. Cuman kalau Berarti pesawat lebih cepat 1 jam atau 1,5 jam. betul. Berarti antum kalau ke Mekah naik bis atau naik pesawat nih? Tergantung kondisi keuangan ya. Posisi keuangan ya?
Cuman biasanya kita lebih sering ini sih, lebih sering pakai bis dibandingkan pesawat. Tapi pernah juga naik pesawat ke Mekah Madinah. Ke Mm-mm. Jeddah lebih tepatnya, karena kan di Mekah nggak ada bandara ya, jadi kita bandaranya di Ya Jeddah. Ya betul. gitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Ah. Nah, Ustadz gini, gimana kondisi di Saudi Arabia hari ini gitu? Terutama di ibu kotanya nih. Ya alhamdulillah ya. Sekarang kan sudah mulai dilonggarkan. Jadi istilah lockdownnya itu sudah mulai dilonggarkan. Yang tadinya kita eh, dipersulit untuk keluar rumah atau keluar asrama, sekarang dilonggarkan. Jadi sekarang itu Mm-mm. kita boleh keluar rumah atau asrama itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 sore. Mm-mm. Ya, tapi Jadi, ya, dan beberapa toko-toko, beberapa restoran, bahkan mall pun sekarang udah dibuka. Masjid pun juga sudah dibuka. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa sholat berjamaah di masjid setelah kan hampir 2 atau mungkin hampir 3 bulan kita nggak sholat di masjid. sama ya, tiga bulan, 2 bulan gitu ya. Iya, alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Cuman Tapi tetap harus masjid, harus ada ini, harus ada protokol betul, kesehatan. Jadi betul. harus jaga jarak, pakai masker, disediakan juga hand sanitizer di dalam masjid. Waduh, mantap kali ya. Di Kuwait juga sama ya berarti ya. Sama-sama. Oh, Itu masjid dibuka tanpa Jumat atau plus Jumat kalau di Saudi itu? Jumat, Jumat juga dibuka. Ini Jumat juga berarti udah buka. kehitung udah 2 kali Jumatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecuali Masjidil Haram 2 ya, belum dibuka ya. Masjidil Haram sebenarnya sudah dibuka, bahkan Masjid Nabawi pun sudah dibuka. Dan kemarin pun sebenarnya ketika masjid-masjid ditutup ya, semua masjid itu ditutup kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Itu, Mm. dan itu pun sebenarnya nggak semua orang bisa masuk ke dalam sana. Mm-mm. Oh ya, Masya Allah ya. Eh, nah, mungkin cerita sedikit lah tentang Saudi Arabia gitu. Gimana tuh Saudi Arabia itu? Kan antum Kalau lebih tahu lah gitu kan, udah posisinya di sana lagi. iya sih, cuman kan memang kita kan selama tinggal di di Arab Saudi ini, khususnya di Riyadh, lebih sering berada di kota ini aja sih, di kota Arab Saudi aja. Maksudnya di kota Riyadh aja. Jarang kita keluar-keluar kota, kecuali kalau untuk keperluan-keperluan penting gitu. Dan saya pun kalau keluar kota ya, selain selain di Mekah Madinah itu baru kota Jazan. Kota Jazan, kota Qasim. Jadi belum banyak keliling sih. Mm-mm. Udah banyak keliling ya. Iya, Itu di Riyadh itu ada 2 kampus terbesar kan, kayak Universitas Imam, terus juga Universitas King Saud juga gitu. iya. Hmm. Tapi Itu sebenarnya pusat. bukan hanya 2 kampus itu aja yang terbesar di sini, itu juga Mm-mm. ada satu kampus, dan kampus itu khusus untuk perempuan. Jadi namanya Princess Amirah Nourah University. Itu kampus terbesar untuk perempuan sedunia. Oh gitu Karena ya, memang ya, ya, ya. masya Allah besarnya, masya Allah. Bahkan anak pun ketika di jalan ya ngelihat kampus itu dari jauh, itu dari satu fakultas ke fakultas yang lain itu menggunakan ini, ada MRT-nya, monorail. Saking Oh iya, luasnya iya, sih, iya. masya Allah. Ya, oke. Jadi ya Masya Allah ya, apa ya, universitasnya itu jauh dari pusat kota atau dekat gitu kalau di Universitas King Saud ini? Kalau King Saud alhamdulillah kita ada di eh, mungkin ya cukup dekat sih dari pusat kota. Karena kan kita di sini juga dekat sama kawasan kedutaan, dekat juga. Mm-mm. Dan memang bisa Oke, dibilang oke. kalau kita mau ke pusat kota atau pusat pertokoan di tengah kota itu dekat, mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Ya, ya. Masya Allah ya, Saudi Arabia ini. Dan pernah kan Ana pas ke Mekah lewat darat, dan kebetulan tuh ada namanya Universitas Syagra, itu jauh dari pusat kota gitu kan, bahkan sisanya itu padang pasir gitu yang saya lihat itu malam-malam itu pas lewat. Iya. Itu antum kapan ke Mekah? Ya Januari, alhamdulillah lah, yang penting sebelum corona inilah nyebar kemana-mana Oh, nih. masya Allah, berarti tahun ini ya. Iya. Hmm. Dan antum sudah berapa kali ke Mekah menggunakan bis itu? Ya baru lah. Oh, Baru. Baru.
memang kalau naik pesawat sih memang 1 jam ya agak kurang seru lah. Paling juga naik bus agak seru biar biar Iya. kelihatan seakan-akan bisa apa tuh bisa keliling Saudi, seakan-akan keliling Saudi gitu kan. Mhm. Masya Allah ya. Terus gimana Ustaz? Mungkin ada cerita terindah di Saudi itu apa aja tuh? Yang terbesit di hati Ustaz gitu. Cerita terindah apa ya? Eh, karena memang sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Cuman ketika kita berada di Arab Saudi, khususnya kuliah di Arab Saudi kan itu benar-benar masya Allah banget. Bahkan anak pun sampai nggak ngira gitu bisa kuliah di sini karena memang kepedulian pemerintah kerajaan Arab Saudi itu terhadap dunia pendidikan itu sangat sangat besar gitu. Bahkan kita pun disediakan beasiswa uh, untuk para mahasiswanya, dan bukan hanya mahasiswa aja ini beasiswanya. Jadi yang pertama bukan hanya mahasiswa asing aja, tapi mahasiswa dalam negeri pun juga diberikan beasiswa. Kemudian yang kedua, tidak hanya di tingkat universitas aja gitu beasiswa diberi apa kemudahan dalam meraih ilmu itu diberikan gitu, tapi juga di tingkat sekolah-sekolah kayak SMA, SMP itu bahkan eh, digratiskan kalau kita mau belajar di sini di Arab Saudi. Masya Allah banget kan. Masya Allah ya. Jadi ini intinya nih Saudi Arabia ini dalam urusan pendidikan digratiskan, kagak pakai istilah bayar-bayar gitu ya. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita kan mendapatkan uang beasiswa bulanan gitu ya. Itu masya Allah berkata kita mau belajar ke sini pun nggak perlu mikirin uang, bahkan uang pun dapat Bener-bener, dengan bener. sendirinya. Dari tiket awal pesawat pun juga udah dikasih pemerintah Saudi ya, Masya Allah. Iya, ketika pemberangkatan tiket sudah ditanggung sama pemerintah. Dan ya iya nanti keberangkatan dan juga tiket itu kan tidak hanya diberikan ketika berangkat aja gitu. Kita juga diberikan eh, kesempatan untuk pulang setiap musim liburan musim panas. Itu juga ditanggung oleh kampus oleh pemerintah. Hmm, Masya Allah ya. Oh mungkin Ustaz ada ini kan, setiap mahasiswa asing yang di Saudi itu ada kesempatan haji gak misalnya? Ada gak kesempatan untuk haji? Kalau kesempatan insya Allah ada. Bahkan di beberapa kampus itu ada yang memprioritaskan setiap mahasiswa baru untuk diusahakan agar bisa diberangkatkan haji gitu oleh kampus. Itu di beberapa kampus, khususnya di KSU. Di KSU itu biasanya kayak gitu. Jadi setiap waktu haji nanti kampusnya mendata siapa aja yang ingin haji, khususnya yang anak-anak baru, itu nanti insya Allah akan diprioritaskan oleh mereka. Cuman tetap ada kuotanya nggak banyak. Bisa jadi setiap negara itu cuma 1 atau 2 orang yang diambil. Tapi ada juga kampus Gitu yang ya. memang dia belum bisa menyediakan untuk fasilitas pergi berangkat haji itu. Jadi mau nggak mau ya teman-teman kadang ada yang berusaha untuk berangkat haji dengan biayanya sendiri, ada juga yang berusaha untuk mencari muhsinin ataupun donatur-donatur para masyayikh yang bersedia untuk memberangkatkan haji teman-teman. Gitu ya. Kalau pakai biaya mandiri itu berapa real tuh di sana tuh untuk sekitar Saudi tuh? Berapa ya? Tergantung sih masing-masing karena kan kalau pakai biaya sendiri itu kan berarti harus lewat travel gitu ya, travel haji dan umroh di Arab Saudi. Itu macam-macam harganya, ada yang sekitar 6.000, ada yang sekitar 7.000, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tergantung tingkat kelasnya, ada yang VIP, ada yang reguler kan. Wow, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Nah, bagi yang mahasiswa berada di Saudi Arabia ini, kebetulan beliau ketua PPMI-nya seluruh Saudi Arabia gitu kan, Masya Allah. Nah, bagi yang apa ya, bagi yang ingin haji gitu kan, bisa daftar ke ke kampus masing-masing ya, Ustaz ya. Iya, dan teman-teman udah tahu info itu sih. Ya ya, bagi yang di Saudi Arabia, Masya Allah. Dan kebetulan teman anak ada juga yang di Gesim gitu kan, yang Oh, Gesim masya Allah, 2 orang, terus yang di Madinah 3 orang. masya Allah, masya Allah. Bahkan pas ketika umroh pernah lah kunjung ke UIM gitu, Hmm? pernah kunjung ke UIM dan juga pernah melewati Universitas Sagra gitu. Oh, Universitas Da- Sagra. Tapi di situ ya kayaknya belum ada mahasiswa kita. belum ya, di Sagra belum ada ya. Belum ada. Heeh. Kenapa nggak mampir ke King Saud University? Ah, paling
Paling juga ke ya kan fokusnya kan kemarin tuh Mekah Madinah doang gitu kan. Betul. Kalau ke kota Saudi Arabia lain paling juga lewat doang gitu kan. Syagra gak masuk, paling nggak lewat. Oh ini Riyadh pun juga lewat gitu. Ya enaknya naik bus gitu kan, jadi tahu gitu. Iya. Tahu daerah-daerah di Saudi Arabia itu. Tapi kurang tahu ya kalau di Arab Saudi ini kan kalau misalnya kita naik bus, contohnya dari Riyadh ke Madinah lah. Ketika di dalam Mm-mm. kota, oke kita ngeliat kiri kanan bangunan-bangunan, tapi keluar dari kota kiri kanan padang pasir gitu. Ya betul Kalau betul kalau di betul. Kuwait sendiri kayak gitu juga nggak? Lebih banyak padang Kalau pasirnya atau bangunan-bangunan tinggi? kebetulan kalau di dalam kota sih aman lah kota-kota gitu kan, termasuk Masjid Kabir, terus juga Tower Tahrir juga, tower yang kayak bola dua Mhm. itu masih di daerah kota. Nah, kalau kalau banyak pasirnya sih di daerah Jahra, di daerah Ahmadi, tuh yang dekat perbatasan Saudi Arabia tuh pasir semua tuh, dekat Saudi Arabia tuh. Iya, Masya iya. Allah ya. Mungkin Ustaz ada pertanyaan yang agak panas juga gitu kan. Nah, gimana keputusan Saudi Arabia ini dalam urusan haji tahun ini gitu kan? Kalau di pemerintah kita udah membatalkan keberangkatan haji. Nah, Saudi Arabia udah ada keputusan atau belum tuh? Terkait keputusan haji sih sebenarnya kita juga sangat menunggu-nunggu ya. Jadi ada kabarnya, bahkan kabar pertama itu katanya Arab Saudi akan mengumumkan informasi ada atau tidaknya haji itu di bulan Ramadan kemarin tanggal 17. Ada yang bilang seperti Mm-mm. itu. Tapi ternyata nggak jadi, diundur. Kemudian akhir Ramadan ternyata diundur lagi. Awal Syawal diundur lagi. Sampai sekarang pun kita juga masih menunggu-nunggu apakah uh, haji itu ada atau enggak, karena memang dari keputusan resmi dari kerajaan Arab Saudi-nya, dari Kementerian Haji dan Umroh itu belum benar-benar belum ada keputusan. Jadi kalau misalnya ada kabar-kabar yang beredar bahwa Arab Saudi sudah memutuskan tidak ada haji, ataupun ada haji tapi cuma kuotanya dipotong gitu jadi cuma 20%, itu belum benar karena keputusan resminya belum ada. Betul betul. Ya kan ada yang sampai nyampe di WA juga gitu kan. Ada ini hajian ini nih. Ya, Anda gak tahu lah, belum lihat berita-berita dari Saudi gitu. Yang Iya, pastinya lihat di TV Saudi aja lah. iya. Cuman kalau untuk persiapan-persiapan sudah dipersiapkan gitu, termasuk kan kayak di Musdalifah, di Mina, tenda-tendanya itu sudah dipersiapkan oleh Kementerian Hmm. Haji dan Umrohnya itu. Cuman lagi-lagi memang masih masih dikaji sih, masih dikaji lebih dalam lagi apakah Hmm. akan diselenggarakan atau tidak. Ya ya, betul. Mungkin kalau prasangka Ana sih haji tetap ada, tapi untuk penduduk Mekah doang gitu kan kayaknya. Mungkin mungkin bisa jadi Mungkin seperti itu. penduduk Mekah. Anda kata penduduk Mekah agak banyak, paling tukang sapu doang kayak Ramadan kemarin tuh Imam Tarawih kayak ini yang sholat di Masjidil Haram tuh Iya, kayaknya iya, yang bersih bersih ya. ya tukang sapu, tukang ini gitu kan. Ya begitu Ya mungkin kan kedepannya seperti itu. mungkin seperti itulah daripada ntar nyebar corona gitu kan. Iya, betul. Mm-mm. Kalau penduduk Saudi kan banyak gitu kan. Yang Hmm. sekarang Saudi udah berapa orang yang udah berapa kasus yang kena corona nih Saudi ini? Cukup banyak sih ya. Bahkan eh, sebenarnya ketika lockdown itu, ketika masih ketat gitu ya, itu masih masih 1000 1000 1000 itu perhariannya, jumlah kasus per hari itu 1000, sekitar 1000 orang, 1000 orang, 1000 orang. Eh, karena memang jumlah kasus yang banyak itu terjadi karena dari kementeriannya, dari Kementerian Kesehatan itu gencar gitu untuk mendatangi rumah-rumah untuk melakukan tes, rapid test gitu, sehingga kan akhirnya ketahuan kan siapa aja yang kena, semakin banyak kita yang kena. Tapi semenjak dilonggarkan, semenjak kita mulai agak bebas gitu ya, itu malah semakin banyak jumlah kasusnya. Ada yang Waduh, pertama naik jadi 2000, terus bahkan sekarang pun jumlah kasus hariannya ada yang sampai 3000 lebih. waduh, banyak kali. Iya, iya makanya. Padahal ini awal kasusnya sama kayak Indonesia ya tanggal 3 Maret tuh. Iya, awal awal Maret awal terus. Iya sama kayak Indo gitu kan dari Indonesianya waktunya siang, diumumnya kalau Saudi Arabia malam lah, kalau di Indo jam 12 malam gitu. Iya, betul betul. Ya ya, Masya Allah ya. Iya, Ini makanya karena semakin banyaknya jumlah kasus itu, kita juga walaupun memang diperbolehkan gitu ya untuk keluar rumah, keluar asrama, kita juga tetap uh, sedikit khawatir, bahkan khawatir banget untuk keluar rumah. Makanya lebih lebih pilih di betul. dalam rumah aja.
betul. Mending diam di rumah aja ya. Diam Iya. baik di rumah. Heeh. Masya Allah. Ya kita pun juga, walaupun dilonggarnya gak terlalu longgar, pelonggarannya, tapi tetap aturannya ketat, tetap aja lah. Mending diam di rumah baik, buat talk show lah, buat apa gitu, enak lah. Iya. Oh, masya Allah kayak antum bermanfaat Iya, ya. iya. Buat talk show, buat kajian, buat ini. Iya betul. Jadi walaupun di rumah kita juga harus tetap ini ya, tetap produktif. Masya Allah. Iya, bukan bukan tidak ada hasil di rumah itu, tapi ada hasil gitu kan. Iya. Iya, Kita pun juga kadang nah mengingatkan ke teman-teman, ayo dong walaupun cuma di rumah aja kita olahraga gitu. Karena olahraga. bisa bisa terlena juga kita kebanyakan di rumah, jadi kita keseringan tidur, lupa olahraga, jadi ya badan pun jadi Iya, semakin lemas. nah itu, Karena kan dalam menghadapi kasus ini kan kita juga harusnya menjaga kesehatan tubuh ya, menjaga pola makan, pola tidur, olahraga yang betul, teratur. betul, betul. Nah, ya ini kan, ya, ya itu betul-betul. Jadi kalau walaupun kita diam di rumah, tetaplah buat aktivitas semaksimal mungkin gitu. Kayak Iya, ngafal Quran, terus juga kayak olahraga gitu kan, olahraga di dalam rumah gitu kan. Bahkan bisa juga buat kajian juga dan sebagainya gitu. Masya Allah ya. masya Allah. Ah, Nah gitu Ustadz. Gimana? Ada pertanyaan lain nih ya. Gimana sih rasanya jadi ketua PPMI Saudi, kan Saudi ini luas gitu kan? Wah, Apa ya, mencakup Madinah juga, Mekah juga, iya, terus juga yang di ujung utara juga, dan iya, di iya, ujung selatan Najran. Ini gimana nih iya. rasanya nih jadi ketua? Sangat menantang sih. Dan sebenarnya nggak kepikiran juga sih ya bisa jadi ketua. Tapi Allah Ta'ala memang qadarullah ya, amanah diberikan seperti itu, ya udah kita harus siap gitu untuk mengemban amanah itu. Dan tadi benar yang seperti antum bilang, kita itu cukup banyak jumlah mahasiswa di sini, jadi hampir ada 1.400-an gitu, dan tersebar di mana-mana. Kalau setelah kita data, ternyata mahasiswa Indonesia di Arab Saudi itu tersebar di 20 kampus di Mm-mm. 17 kota. Itu benar-benar dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, kiri kanan, timur utara, selatan barat, itu ada tersebar gitu teman-teman mahasiswa. Dan uniknya, eh, jumlah terbanyak itu ada di Madinah, Universitas Islam Mm. Madinah. Itu dengan jumlah hampir 1.000 orang, 985 data terakhir kalau kalau seingat anak. Dan sisanya tersebar sedikit-sedikit. Contohnya kayak di kampus anak kan di KSU itu sekitar 60 orang jumlah Mm. mahasiswa. Ada juga kampus yang jumlah mahasiswanya cuma 1 orang, itu ada eh, di di Najran. Universitas Mm. Najran itu cuma 1 orang. Dan Satu orang ya. iya, dan jadi tugas kita adalah kita harus uh, mempersatukan mereka atau bersilaturahim kepada mereka gitu. Jadi alhamdulillah kita juga punya grup itu grup perwakilan kampus. Jadi masing-masing perwakilan kampus ada di situ. Jadi setiap ada informasi apa-apa, setiap kita ingin silaturahim, ya kita ngobrolnya di situ gitu dengan teman-teman. Betul tuh. Dan juga PPMI Saudi pun juga ini dipecah jadi PPMI daerah gitu kan, kayak Taif, Iya betul. Mekah, Madinah juga gitu kan. Iya, Ya jadi untuk pusatnya di PPM Arab Saudi, terus sementara cabang-cabangnya itu ada. Sekarang ada 11 cabang Alhamdulillah ya, yang ada masih pada 11 buka. cabang. Jadi biar gak repot lagi gitu ya. Iya, Ah, jadi kita langsung ke cabangnya aja kalau misalnya mau apa-apa. ya, ya, ya gitu. Nah, mungkin terakhir ada pesan kesan gitu untuk semuanya. Ada pesan, Eh, Sat? pesan apa ya? Iya. Untuk teman-teman ini aja sih, kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa Arab Saudi yang lagi nonton live ini, mungkin kita harus menjaga kesehatan kita ya, karena kan sama-sama kita tahu bahwa wabah ini cukup berbahaya, dan kita pun rawan gitu untuk tertular gitu. Jadi tetap jaga kesehatan, terus tadi kita harus jaga pola tidur, pola makan, terus kalau bisa olahraga juga. Terus kalau misalnya nanti mau keluar kamar, keluar asrama, terus keluar rumah, itu kalau bisa protokol kesehatannya dijaga gitu, kayak pakai masker, terus cuci tangan, boleh pakai hand sanitizer, boleh pakai sabun. Itu aja sih kalau untuk teman-teman. Karena banyak juga teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa yang mereka belum belum bisa pulang. Jadi Mm-mm. dengan terpaksa harus stay di sini, harus menikmati lebaran di sini. Dan anak pun kemarin untuk pertama kalinya ya lebaran di Arab Saudi, alhamdulillah ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya. Iya, Masya Allah, yang penting diam di rumah aja. Kalau kata Sunda mah cicing di imah gitu ya nya. gimana. Ya, ya. Makasih banget ya Ustadz ya Iya, atas ininya ya. sama-sama. Ah, ah. Nah, nah nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, Siap, oke ya. insya Allah. Ya, ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nimillah. Kita udah berbincang-bincang dengan salah satu ketua PPMI Saudi Arabia, dan sekarang kita bersama salah satu warga negara Indonesia yang berada di Jepang. Oke. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita udah bergabung dengan Teh Dede Is ya, salah satu warga Indonesia yang berada di Jepang. Nah, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sehat-sehat. Sehat ya? Azam gimana? Gimana di Kuwait kabarnya? Masih di Kuwait, masih di Kuwait aman. Alhamdulillah ya, sehat. Teteh, sekarang posisi di daerah mana di Jepangnya nih? Di Jepang di daerah Shizuoka Keng. Provinsinya itu di Shizuoka. Oh, di Shizuoka ya. Ya. Daerah Shizuoka ke Tokyo berapa kilo tuh? Kalau masalah kilo nggak tahu ya, paling menempuh jarak sekitar kalau pakai kereta yang cepat sekitar 2 jam, kalau pakai kereta yang sedang hampir 5 jam. Hampir 5 jam ya, Masya Allah. Berarti jauh ya dari ibu kota ya? Ya lumayan. Tapi alhamdulillah dekat sih. Dekat. Dekat. Kalau dari sini, kalau dari Shizuoka ke Tokyo lumayan dekat. Kalau dari daerah Aichi itu lebih bawah lagi kan? Ya. Itu lebih jauh. Kalau dari di sini alhamdulillah lumayan dekat. Nah, dan ini mungkin Teh ceritakan seputar negara Jepang ya. Paling nggak yang tahu itu ya paling nggak yang tahu itu film-film doang. Tapi negara Jepang itu negara apa sih gitu? Mungkin diceritakan? Oh iya. Aduh, apa ya? Negara Jepang ya menurut Deis ya memang negara yang maju, yang kedisiplinannya itu selalu diatur. Orang-orangnya gampang diatur gitu. Contohnya aja seperti itu ya, kayak mengantri gitu. Selalu disiplin, selalu rapi, dan di jalan pun tidak ada sampah-sampah gitu seperti di negara lain lah gitu. Orang-orangnya itu disiplin, patuh sama peraturan. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Negara maju juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, negara maju. Jadi Jepang ini salah satu negara maju dan yang paling masyhur itu dalam urusan kebersihan gitu kan. Ya, kayak Singapura dan juga dalam urusan orang Jepang ini rata-rata kecerdikannya ya luar biasa, dan bisa juga dalam urusan ngantrinya gitu. Nah, sekarang Tete ini posisi di Jepang, di sana kerja atau gimana tuh? Deis di sini kerja pemagang. Kerja magang macam apa tuh di Jepang itu? Di Jepang ya seperti kerja biasa, kerja pabrik gitu. Tapi Kerja tidak pabrik kuliah. gitu. Ada juga yang kuliah di sini. Beda-beda ambil jurusan mungkinnya dari Indonesianya. Kalau dari Indonesianya niat untuk kuliah, tapi ada juga kerja sampingan, arubaito gitu. Tapi kalau khusus yang mau kerja aja berarti nggak kuliah gitu. Jadi biayanya untuk berangkat kerja aja. Ya. Berarti kalau ya di Jepang itu kan uangnya yen kan. 1 yen itu berapa rupiah tuh? 1 yen itu berapa ya, lupa. 1 yen itu 100 ya. Berapa ya, lupa aduh. Ya agak gampang ntar kita cari lagi gitu kan. Gitu. Jadi lupa gitu. Jadi lupa ya. Nah, Teteh ini ke Jepang tahun berapa tuh? Tahun kemarin sih. Sekarang nanti September baru 2 tahun. September 2 tahun, berarti dari tahun 2018 ya? Dari 2018 ya.
2018. Masya Allah ya. Dan selain kerja itu Teteh ada kegiatan apa aja tuh kalau selama di Jepang ini? Oh ya, selain kegiatan bekerja, kalau libur, saya sendiri ya sering ikutan pengajian di sini dikarenakan di sini ada NU juga, ngadain MWCI NU, dan di Jepang juga ada PCI NU. Kalau di daerah DIS itu ada MWCI NU, membentuk di di setiap daerah kan ada MWCI NU. Kebenaran di sini ada Betul. di Shizuoka. Sering ngadain kajian dulu sih emang tiap bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi dikarenakan ada pandemi corona ini, sekarang seringnya Zoom online gitu, kajian online. Dan di Shizuoka di sini tuh ngadain kajiannya seperti rebana, hadroh gitu, sama ustadz manggil ustadz. Ya, Masya Allah ya. sharing tentang gimana sih cara menyebarkan Islam di negara yang minoritasnya Islam gitu. Islam ya. Yang mayoritasnya non-Islam gitu ya. Ya, kita di sini berusaha untuk menyebarkan Islam gitu dengan cara menyebarkan dengan cara hadroh gitu, rebana, marawis kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin marawis ya. Marawis. Ya. Kalau di Indonesia mah udah masyhur gitu kan, udah Islamnya udah kemana-mana bahkan sampai mayoritas. Nah kalau di Jepang kan sebaliknya nih. Nah gimana caranya untuk menyebarkan Islam ya di negara tersebut gitu kan? Iya. Bahkan saya bahkan ya masya Allah gitu kan, sampai orang Jepang itu saya hitung pas orang Jepang itu masuk Islam itu lewat PBNU langsung gitu ya, datang ke Indonesia. Masya Allah. Masya Allah ya. Gimana teh kalau dalam ini suasana keislaman di Jepang seperti apa tuh? Suasana Islam di Jepang ya namanya juga negeri minoritas Islamnya, sedikit itu sih ya. Di sini kalau daerah DIS itu belum terlalu menyebar gitu. Tapi alhamdulillah minggu-minggu kemarin bulan kemarin alhamdulillah ada orang Jepang yang masuk Islam, berangkat ke Masjid Akihabara di Tokyo. Nah, di sana masjid sana itu sering kita kumpulan orang-orang NU, kajian tahlilan mingguan, gitu, tahlilan Jepang tapi lewat via online Zoom ya. Tetap lewat online gitu ya? Hmm. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada orang Jepang juga karena sering lihat kajian online juga, mungkin lihat video-video karena kita sering upload ke Facebook, ke Instagram gitu. Kata orang Jepang kan bilang, itu apa sih kok enak didengarnya katanya. Oh itu namanya hadroh, marawis. Oh kok enak ya didengarnya di telinganya gitu. Ada juga sih yang menyimpulkan, oh ternyata Islam tuh gini ya, gini. Jadi ada juga yang tertarik masuk Islam gitu. Iya. Nah, ini kalau di Jepang ya, apa ya, kalau nentuin waktu sholat tuh kayak gimana tuh? Kan suara azan, kalau ada suara azan gitu di sana atau gimana? Di sini tuh nggak ada suara azan. Gak ada suara azan gitu ya? Tapi Asli kalau sekali. Di sini tuh sih emang jarang ada masjid gitu ya. Di setiap daerah itu jarang ada masjid kecuali kayak kalau di sini mungkin di Shizuoka di ujungnya ada. Di sini kan dekat Hamamatsu kotanya. Ya Hamamatsu ada, tapi tidak setiap kota itu ada masjid gitu. Kalau betul. sih kalau pengen tahu azan gitu di HP pasang aplikasi Muslim Pro. Jadi tiap adzan itu ya selalu di HP gitu. Ya. Masya Allah ya. Jadi memangnya belum ada, pengen berusaha untuk apa ya, untuk cari pengingat untuk waktu sholat gitu kan.
Ya kadang-kadang kalau lagi kerja gitu kan, kapan waktu azan atau apa gitu. Nah, misalnya kalau kerja di pabrik itu, pihak Jepangnya itu udah memberikan kesempatan nggak untuk orang-orang Muslim untuk melaksanakan sholat bagi pekerja itu? Ada nggak Hmm, kesempatan seperti itu? ada. Kalau di perusahaan DIS, alhamdulillah orang-orang pabriknya, orang-orang apa sih, orang-orang perusahaannya ngerti gitu bahwa kita itu orang Islam, dan kita pun pernah bilang dari awal, saya orang Islam dan waktu sholat saya jam segini, tolong beri istirahat untuk saya ibadah gitu, untuk saya sholat. Dan alhamdulillah Hmm. orang Jepang di perusahaan DI sendiri ngasih ngasih tempat untuk ibadah juga. Jadi setiap setiap orang istirahat itu, ini katanya tempat wudhunya, showernya, dan ini tempat sholatnya katanya gitu. Ya alhamdulillah sih di tempat saya sendiri orang-orangnya cukup perhatian gitu. Tapi ada juga yang beda-beda gitu. Orang-orang Jepang kan ada yang mengerti, oh bahwa ini tuh orang Indonesia mau ibadah gitu. Ada juga yang nggak ngerti gitu. Alhamdulillah Iya. di tempat DIS pun boleh memakai hijab untuk Alhamdulillah. perempuan. Hmm. Tuh. Karena memang dari Indonesianya pun udah bilang gitu, boleh nggak kalau kerja memakai hijab, soalnya saya orang Islam gitu. Oh iya iya katanya, pokoknya ada kesepakatan dulu dari Indonesianya gitu. Betul, betul. Jadi sebelum kerja itu, sebelum berangkat ke Jepang itu, membuat kesepakatan dulu gitu kan. Pertama, karena wanita harus pakai hijab. Kedua, dalam Ya, urusan ibadah gitu ya. Udah buat kesepakatan dari awal gitu. ya. Alhamdulillah orang Jepangnya pun mengerti gitu. Tapi tidak semua orang Jepang di perusahaannya gitu ya. Ya betul. Cuman Memang alhamdulillah Deis dapat orang perusahaannya baik gitu. baik dan bisa mengerti keinginan-keinginan karyawannya, terutama karyawan muslim gitu. Iya, Nah, iya. yang di tempat kerja itu karyawan muslim itu kira-kira berapa orang tuh kisarannya? Kalau di perusahaan Deis orang Indonesia cuma 10 orang. Deis angkatan pertama 5 orang sama teman-teman, terus yang baru 5 orang juga. Jadi baru 10 orang. Baru 10 orang ya? Iya, kalau di perusahaan orang lain teman Deis banyak, ada yang sampai 30 orang, 50 orang Mm. gitu. Karena Nah, kan itu perusahaan Deis itu baru baru ngambil. baru ngambil. Mm. Berarti kalau orang Indonesia ini baru 10 orang. Nah, kalau di kayak negara lain kan kayak selain Indonesia gitu, eh, yang muslim banyak banyak ya di sana. Enggak, kalau yang muslim itu di perusahaan Deis cuma orang Indonesia aja. Oh, Indonesia doang 10 orang. Masya Allah ya. Iya, Yang lain non muslim. ya yang Nah, lain non dan muslim. non muslim. Nah, di sana nih kalau dalam urusan di Jepang nih, dalam urusan toleransi itu kayak kayak apa toleransi di sana gitu? Ya kayak kayak di perusahaan gitu kan, ngasih tempat ibadah juga gitu kan, ngasih tempat wudhu juga dan sebagainya gitu. Nah, kalau di mencakup negara Jepang itu kayak apa deh kalau dalam urusan toleransi dalam beragama gitu kan? Ya antar Shinto sama Muslim kayak gimana gitu? Muamalahnya itu. Toleransi di negara Jepang bukan ya? Ya, ya di negara Jepang. Untuk toleransi di negara Jepang sih ya tidak terlalu apa ya, tidak tidak wajib gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Toleransi di Jepang itu ya menganut ke negara sih. Mungkin menurut negara harus gini ya. Warga-warga Jepang itu selalu patuh gitu, apa yang dikatakan pemerintahnya, pasti orang Jepang itu mengikuti apa kata peraturannya. Mm-mm. Jadi kalau di Jepang itu, jadi kalau di Jepang itu apa ya intinya harus mengikuti pemerintahan Jepang gitu ya. Kalau kata Jepang ini udah gitu aja gitu ya. Dan Iya, alhamdulillah rakyat pun juga banyak yang nurut gitu ya. iya, iya. Sebenarnya Ya ya. Jepang itu negara simpel sih ya, nggak banyak aturan. Oh, negara simple, nggak banyak aturan sama sekali.
Iya, mungkin kalau ada peraturan juga ya, emang orang-orangnya itu gampang diatur gitu. Mm-mm, betul-betul. Nah, simpelnya kayak apa tuh kalau di Jepang itu? Apa ya, aduh, susah dijelaskan tapi cuma ya kerasa gitu di sini bedanya di sini sama di negara sendiri gitu. Mm-mm, Contohnya kayak kemarin deh, kayak kemarin kan masih booming-boomingnya virus corona itu ya. betul-betul. Di negara ini kan kata pemerintah itu ada apa ya? Eh, apa sih namanya? Astagfirullah. Pemerintah itu nyuruh jangan kemana-mana ya, disuruh di rumah aja, stay home. Mm-mm. Mm, Ada lockdown gitu, disuruh betul. lockdown selama 1 bulan. Contohnya selama 1 bulan nggak boleh kemana-mana. Mm-mm, Dan warga negara Jepang itu sendiri pun ya patuh gitu sama pemerintah, disuruh disuruh di rumah ya di rumah gitu. Tetapi dalam dalam lockdown itu pemerintah pun mengasih tunjangan untuk warga-warga Jepang ataupun warga luar negeri ya luar negeri, ngasih tunjangan sekitar 14,4 juta gitu kalau dijumlahkan semuanya. mm-mm. Itu tunjangannya per bulan atau per hari tuh? Enggak, kalau ini untuk 1 kali mungkin ya, enggak tiap Untuk bulan. satu untuk satu kali gitu ya, ngasih tunjangan gitu untuk orang asli Jepang sama orang mukimin ya, ya kayak Ya, orang-orang Indonesia yang di Jepang atau apa gitu. ya. Karena kemarin kan banyak perusahaan yang libur karena corona itu, mungkin banyak orang yang nggak punya uang juga ya karena nggak kerja gitu. Nah, disitulah pemerintah ngasih tunjangan bantuan untuk orang-orang yang kekurangan mungkin ya karena nggak kerja, mungkin punya anak juga. Disitulah ngasih tunjangan ke setiap orang. Alhamdulillah sekarang pun udah nggak lockdown lagi ya di sini. Udah new Alhamdulillah, normal. Alhamdulillah udah new normal. new normal. Nah, tadi kan udah dengarkan apa yang new normal Saudi kayak gimana, new normal di negara lain kayak gimana. Nah, kalau di Jepang kayak gimana tuh kalau new normalnya itu sistemnya? Sistem new normal di sini alhamdulillah semuanya tidak ada larangan untuk pergi kemana-kemana ya. Kalau dulu kan dilarang pergi ke daerah darurat ini katanya. Kalau di sini alhamdulillah sekarang udah new normal, diperbolehkan untuk kemanapun. Tetapi harus tetap menjaga kesehatan seperti memakai masker, membawa hand sanitizer gitu. Pokoknya stay safe and healthy ya. Ya, oke oke, paham paham. Nah, yang jadi kebijakan di Jepang ini lockdown, terus juga ya pas pada saat puncak-puncaknya ini COVID-19 dan sekarang udah new normal, tapi dengan catatan ya sama lah bawa masker, terus juga bawa hand sanitizer juga dan juga kadang-kadang pakai sabut tangan gitu kan untuk melindungi gitu kan, bahkan nanti Iya, ketika berbelanja gitu kan banyak persentuhan dari yang lain gitu ya. iya, iya. Masya Allah ya. Nah ini salah satu warga negara Indonesia yang di Jepang ya hampir 2 tahun ya dari 2018 Iya, ya. hampir Masya dua Allah. tahun nanti September. Nanti September. Nah itu pernah pulang belum ke Indonesia tuh? Belum, Selama belum pernah. belum Belum, pernah. belum pernah, iya. Eh, Gimana rasanya kalau Eid di Jepang gitu? Gimana rasanya kalau Idul Fitri atau Idul Adha di Jepang nih Idul tanpa Fitri. sama keluarga nih? Duh, Masya Allah, sedih, sedih sekali. Sedih pokoknya. Kalau tahun pertama Idul Fitri di sini, Alhamdulillah ya bisa melaksanakan sholat Idul Fitri juga. Alhamdulillah dikasih izin untuk sholat Idul Fitri juga sama perusahaan ya. Mm-mm. Ya, tahun pertama itu ngerasa Idul Fitri jauh dari keluarga itu ya Allah sedihnya luar biasa, sepi banget. Biasanya kan dari malam sampai subuh itu ada suara takbir ya di masjid-masjid. Kalau Mm-mm. Jepang ini ya sepi ya kayak kayak kota mati. Sepinya luar biasa. Mm-mm. Kalau di Apato sendiri di sini kan nggak ada di dekat Apato ini nggak ada masjid. Dia sendiri
masang itu aja di HP, takbiran gitu. Jadi berasa di Indonesia, berasa Ya, identik. dibuat rasa-rasa Indonesia gitu kan, walaupun nyetel di HP gitu ya. Gitu. Oh, ya betul betul. Dan saat Id pun juga di rumah masing-masing atau ngadain berjamaah tuh? Kalau tahun lalu sih alhamdulillah di gedung, sewa gedung. Karena emang banyak warga negara Indonesia juga pada datang ya ke gedung itu. Alhamdulillah manggil ustadz juga. Setiap kota kan pasti ada ustadz ya, alhamdulillah. Kita melaksanakan sholat id di gedung itu. Setelah itu ya halal bihalal, makan-makan seperti di Indonesia gitu. Oke oke. Dan sebagainya banyak sekali ya. Nah ini Idul Fitri ya, tanpa keluarga kayak gimana rasanya gitu kan. Iya. Dan juga gimana sih kalau apa ya, gimana sih kalau dalam dalam apa ya, Idul Fitri di luar terus juga sama teman-teman gitu kan, memang rasa sedih memang ada, tapi ya kita buat rasa-rasa senang sendiri gitu kan, kayak buat apa istilah takbiran dan sebagainya yang teteh lakukan, masya Allah tuh. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Teh, ini terakhir nih, ada pesan untuk pemirsa ini kan yang nonton gitu. Pesan Pesan kesannya apa ya? apa aja gitu lah. Gimana nih pesan kesannya nih? Kesan-kesan tentang apa ya? Ya, umum aja, terutama khususnya ini untuk para perantau gitu. Untuk para perantau ya pesannya apa ya? Ya, agak apa. Pesan-pesannya untuk orang-orang yang merantau, selalu sabar, tabah, jangan melupakan sholat 5 waktu terutama ya, Mm-mm. karena harta itu bisa dicari gitu ya, gampang. Kalau udah meninggal kan susah susah kembali untuk hidup, untuk ibadah itu ya. Mm-mm. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga pokoknya harus tabah, walaupun jauh sama keluarga, selalu doakan orang tua agar menjadi anak yang berbakti dan soleha. Gitu aja sih, A. Ya, masya Allah ya. Masya Allah, ini pesan kesannya yang penting Oh, iya. Dan sabar, selalu tabah. dan selalu jaga kesehatan di apa sih, di pandemi COVID ini. Selalu jaga masker, hand sanitizer, stay safe and healthy. Oh, masya Allah, ini pesannya sangat luar biasa ya. Terima kasih Teh sudah bergabung ya di Talk Show Azam Menyapa ya. Ya, Ya, terima kasih ya. Ya, selamat melaksanakan salat maghrib ya. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala namillah. Kita telah usai berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama dari Saudi Arabia, yang kedua dari Jepang. Masya Allah ya. Insya Allah besok talk show, insya Allah talk show akan berlanjut gitu kan. Setiap hari Ahad dan Senin talk show ada mulai pukul 12.30 waktu Saudi Arabia atau juga jam 16.30 waktu Indonesia Barat, insyaallah taala ya. Saya Muhammad Azam Taki mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.